pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Mereka adalah partner yang Anda jangkau. Saya Pendeta Muda Elfrids Reflan Poka STH. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sehingga boleh menjadi bagian dari Mission Care, sebuah yayasan yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat pemikiran-pemikiran orang-orang yang luar biasa untuk menjadi penopang bagi hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama, dan mahasiswa teologi. Dukungan Anda memberikan dampak besar untuk memberitakan dan memperkenalkan keselamatan Kristus kepada seluruh dunia. Semoga kedepannya Mission Care semakin jaya dan semakin diberkati Tuhan. Semoga Bapak Ibu donatur saya sehat dan apa yang Bapak Ibu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mari mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan bersama mewujudkan pemberitaan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Dengan menghubungi Bapak Yes Asa di 0811 587 028 dan Bapak Gideon Manurung di 0853 8872 2594. Kepedulian Anda dapat menjangkau yang tak terjangkau. Shalom, selamat malam hal listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dari Jalan Kebayoran nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk Anda, untuk kita semua, untuk dapat memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya dalam program ini juga kita mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park. Karena berkat dukungan dari sponsor ini, program ini dapat terselenggara dan dapat hadir di ruang dengar Anda. Dan seperti biasa di malam hari ini kami masih membuka jalur interaktif di 0811 587 028, di 0811 587 028, dan juga di 0853 8872 2594, di 0853 8872 2594.
Tentunya dalam program ini Mayor tidak sendiri, ditemani dengan narasumber yang sudah ada stay on site di studio malam hari ini, dan tentunya mengajak kita untuk dapat memahami arti peduli dan berbagi. Kami rindu Anda bukan hanya sekedar mendengar, namun dapat memahami dan mau mengenal kami juga kegiatan Mission Care Chapter Samarinda di jalur WhatsApp ya, di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya bersama narasumber kita malam hari ini dengan Ibu Jen Dona Heranto SSN sebagai member aktif Mission Care Chapter Samarinda, sebagai pengusaha berarti misi, sebagai Certified Master Dish Analyst, dan juga pelayan di salah satu gereja lokal di kota Samarinda. Langsung Mayor sapa. Shalom, selamat malam Ibu Jane. Shalom Mayor. Iya. Tuhan. Ketemunya di studio nih ya. Biasanya ketemu pada di sekolah anak nih. Oke, dan tentunya di malam hari ini dengan Ibu Jane yang akan menghadirkan tema apa nih malam hari ini untuk kita perbincangkan? Iya, saya malam hari ini mau sharing tentang salah satu yang dari skill yang saya pelajarin, yaitu DISC. Oke. Ya, Dan kecerdasan perilaku. wah menarik tentunya membahas kecerdasan perilaku di malam hari ini. Namun tentunya seperti biasa, sebelum mengawali kabar sukacita yang nanti Ibu Jen sampaikan, Mayor mengundang Ibu Jen dapat membuka kita di dalam doa. Silakan Ibu. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa terkasih, kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini. Kami tahu Engkaulah yang mempunyai hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Kami percaya malam hari ini kami mau belajar bersama. Bukakan dan singkapkan bagi kami pengertian pribadi lepas pribadi. Kami percaya apa yang kami pelajari bukan hanya sekedar skill biasa, tapi jika Tuhan yang menggunakan itu bagi kehidupan kami, tentunya akan berdampak bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Dan tentunya kepada Ibu Jen dipersilahkan. Oke, shalom, selamat malam Shalom. semuanya. Selamat malam saya ucapkan untuk para pendengar juga yang dimanapun berada. Malam hari ini terima kasih untuk kesempatan buat saya untuk men-sharingkan sesuatu hal yang berkaitan dengan pelayanan, dengan kehidupan, dengan firman Tuhan, di mana saya bisa punya waktu seperti ini, itu anugerah. Saya berterima kasih kepada Mission Care untuk kesempatan yang ada. Malam hari ini, Bapak Ibu, saya akan sharing tentang DISC. Apa itu DISC? DISC adalah satu bagian dari ilmu yang membahas tentang karakter manusia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar karakter koleris, sanguin, flegmatis, ya, lalu melankolis. Nah, itulah DISC. DISC itu D-nya dominan, I-nya itu intim, S itu stabil, C cermat. Nah, dominan itu mirip sama dengan koleris. Lalu intim itu sanguin, lalu stabil itu flegmatis, dan cermat itu adalah melankolis. Tapi bahasa kita sekarang adalah DISC karena itu memang paten. Kita akan pelajari malam hari ini tujuannya apa. Saya kasih judul adalah kecerdasan perilaku. Sebab hari-hari ini kita orang percaya, orang Kristen, kita sudah ikut Tuhan, tapi terkadang kita juga bisa tersandung dalam perilaku kita, dalam respon kita terhadap seorang dengan yang lain. Nah, melalui hal ini saya tentunya belajar ini udah mungkin 5 tahun yang lalu. Saya ikut workshop cukup panjang dan lumayan harus waktu itu karena belum ada Zoom, belum ada yang lain-lain, saya harus tatap muka ke Jakarta, panjang sekali. Tujuannya apa? Supaya saya juga minimal satu, saya berguna untuk diri saya sendiri, karena saya sangat tertarik dengan mempelajari karakter manusia ya. Jadi ketika saya belajar ini, saya melihat sebenarnya tidak hanya bisa diaplikasikan terhadap diri sendiri, tapi sangat berguna dalam segala hal. Dalam keluarga, dalam hubungan dengan teman, dalam hubungan saya melayani, pelayanan, juga dalam pekerjaan, bahkan dalam penerimaan karyawan pun itu sangat bisa diaplikasikan. Jadi malam hari ini mungkin saya nggak punya waktu yang panjang untuk mendetailkan satu persatu, tapi saya
rindu Bapak Ibu yang mendengarkan bisa get it poin-poinnya. Ya. Nanti untuk mempelajari lebih lagi, banyak sekali sekarang bisa googling dan lain-lain untuk memperkaya ilmu kita. Karena nggak mungkin 1 minggu yang saya pelajarin pagi sampai malam itu saya Terkemas sharekan dalam malam beberapa hari ini. menit ya. Yes, 30 sampai 45 menit ke depan ya, Mayor. Oke, saya akan mulai dengan satu statement dari Sun Tzu. Sun Tzu ini adalah penasihat perang di zaman Cina kuno, zaman dahulu. Dia berkata, "If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles." Dalam arti bahasa Indonesianya, mengenal orang lain adalah sebuah kecerdasan. Mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan yang sebenarnya. Menguasai orang lain adalah sebuah kekuatan, menguasai diri sendiri adalah kekuatan yang sebenarnya. Makanya Sun Tzu bisa bilang, if you know the enemy, ketika engkau mengenal musuhmu dan mengenal dirimu sendiri, kamu tidak perlu khawatir terhadap hasil dari ratusan pertandingan. Sebab kita itu punya strategi, kita punya analisa, dan saya mau tambahin satu lagi, if you know your God. Itu nggak perlu khawatir ya. Jadi ada satu pepatah Afrika yang sangat saya sukai, yaitu if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. Jadi kalau kita mau jalan cepat, jalan sendiri aja, nggak perlu persetujuan kiri, kanan, depan, belakang. Kita jalan sendiri bisa cepat, yes. Hari ini mau, hari ini jalan. Tapi sebatas apa, sejauh apa yang bisa kita jalani? Terbatas. Ya. Karena kita nggak punya bala bantuan siapa-siapa. Mungkin kita bisa melalui 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Lepas dari itu mungkin kita stres. Ketika stres nggak ada yang bantu. Tapi if you want to go far, go together. Kita jalan bersama-sama. Susah nggak? Susah. Menyatukan visi, misi itu nggak mudah. Tapi ketika kita mampu untuk menyatukan itu, jalan kita kayak lari maraton, bukan sprint. Oke. Jadi maraton itu kan saling menyerahkan tongkat Ya. estafet. Panjang, dan itu bersama-sama. Jadi malam hari ini kita mau jalan panjang, makanya kita pelajari dalam tanda kutip soft skill seperti ini. Ya. Mengetahui karakter orang lain, mengetahui karakter diri kita. Tujuannya apa? Supaya jalannya panjang. Hubungan antar manusia jadi lebih baik. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi dominan, intim, stabil, cermat. Mungkin 30 menit ke depan saya akan selalu pakai dominan, intim, stabil, cermat. DISC. Nah, gunanya untuk apa? Untuk coaching, counseling, penggembalaan, yes, seleksi karyawan, iya, peningkatan hubungan, penyelesaian konflik, pembentukan tim, pengembangan pribadi, pengarahan karir, dan alat mendeteksi cara dan gaya komunikasi. Dalam mempelajari DISC ini, selalu kita pakai satu prinsip ini, upgrade yourself, downgrade your expectation to others. Karena bahaya ini, kadang-kadang ada jebakan. Ketika kita sudah mengerti DISC, kita punya kecenderungan untuk menghakimi orang lain. Oke. Kita tahu, oh dia memang begini, oh Ya. dia karakternya begitu. Ah, itu kita terpleset tuh. Kita salah tujuan dalam mempelajari DISC. Kalau kita pelajari DISC itu untuk upgrade diri, untuk mengupgrade, menemukan kelemahan kita apa ruang yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita upgrade, bukan untuk berfokus sama orang lain. Justru kemampuan ini kita pakai untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang mereka nyaman. Betul. Nah itu, jadi nggak dipakai untuk menghakimi. Nah itu, jadi motivasinya harus diluruskan dulu karena ada kecenderungan seperti ini. Kita belajar, kita tahu, lalu kita pakai untuk menilai orang lain. Oke. Nah, yang menarik DISC ini, dominan ini yang karakter pertama yang akan kita bahas. Itu populasinya menurut penelitian hanya 3% di dunia ini dari 100. Dominan. Ya, karakter dominan holeris. Ya. Di mana mereka-mereka ini dikatakan born leader. Orang-orang yang terlahir memang dengan bakat seperti seorang pemimpin. Itu Oke. dominan 3%. Lalu yang kedua, intim. Orang intim ini 17%, sanguin. Jadi orang yang ceria, yang impact-nya besar terhadap masyarakat. Orang yang kalau kita lihat itu berkarisma, itu biasanya orang intim. Ya. Nah, lalu orang cermat itu 11% populasinya. 11%. Yes, 11%. Jadi 3, 17, 11.
yang stabil S, dihitung deh tadi dari 100 Iya. berapa tuh Mayor? Kalau 3, 17, 20 tambah 11, 33. Iya. Ah, 3, 17, 20 tambah 11 iya. tambah 11 31. 31. Iya, Oke. So, jadi ini berapa nih karakter terakhir yang kita bahas nih? Berarti sekitar 60, ya sekitar 69. 69%. Iya. Jadi 50% lebih dari populasi di dunia ini ternyata karakternya stabil, orang pragmatis. Itu menurut penelitian. Tentunya setiap karakter ada kombinasi. Tapi ini yang kita bahas memang kok karakter yang paling dominan. Oke. Biasanya sih ada di kombinasi koleris, sanguin, yaitu dominan intim gitu, ada combinationnya. Cuman ini kita bahas yang dominan saja. Iya. Nah itu penelitian 69%. Tentunya saya percaya Tuhan punya maksud kenapa kok karakter ini mostly di dunia ini mereka menempati populasi yang sangat banyak di antara di atas 50%. Kalau pemilihan suara ya udah pasti dapat ya. 69%. Oke, kita lanjut. Ada maksud Tuhan. Nah, ketika kita pelajari lebih dalam, kita akan menemukan karakter setiap karakter ini seperti apa, dan kita akan menemukan bahwa oh ternyata begini. Kenapa Tuhan itu kasih sekian persen? Kita akan memahami. Nah, oke, kita mulai dari dominan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mendengarkan boleh dicek-cek dirinya. Mungkin Mayor juga sendiri mungkin pernah tes ya. Iya, pernah. Bisa tahu apakah sesuai dengan saya atau bukan. Atau mungkin kalau ini bukan saya, tapi sepertinya istri saya atau suami saya atau orang tua saya atau teman saya. Nah, itu boleh kita membayangkan, kita meresapi ya. Karena setelah ini kita akan belajar bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Iya. Oke, yang dominan ini si 3%, si langka ya, si langka di dunia ini yang hanya 3% itu salah satunya tokoh Hitler ya di zaman dulu. Nah, itu dia hampir dominan murni. Lalu Margaret Thatcher. Kalau di Alkitab ada juga, yaitu Rasul Paulus. Oke. Nah, setelah diteliti, sepertinya Rasul Paulus ini ke arah memang dominan. Iya, dia born leader. Karakternya kan kuat sekali. Dia pemimpin yang mampu menggerakkan orang lain. Yang goalnya itu goal oriented. Itu ciri-ciri orang-orang dominan. Nah, hal yang membuat termotivasi orang dominan adalah tantangan baru. Kekuatan untuk mengambil resiko dan keputusan. Dia mampu mengubah situasi. Secara psikologis orang dominan ini punya kebutuhan, yaitu dia ingin dirinya itu dominan, mendominasi orang lain. Itu secara psikologis. Walaupun ini nggak selalu diartikan negatif ya, karena ketika kita mengenal Yesus, karakter kita ini nggak hilang. Tapi Tuhan akan bawa ke arah positif way. Tuhan akan bawa ke arah blue zone. Tuhan akan bawa ke arah yang berdampak positif bagi orang lain. Contohnya Rasul Paulus, sebelum dia kenal Tuhan, setelah dia kenal Tuhan, karakternya nggak berubah secara kekuatan ya, tapi value, nilai dia berubah. Ketika nilai itu berubah, nilai-nilai Kristiani yang masuk, maka Paulus diubahkan menjadi seorang yang punya kekuatan luar biasa dalam memberitakan Injil. Nah, jadi kebutuhan psikologis adalah mendominasi orang lain. Lalu kecenderungan di bawah tekanan, dia punya kecenderungan agresif, menjadi egois, lebih menuntut. Biasanya kalau dalam tekanan ini orang dominan ini sukanya nuntut. Ya. Lalu ada ketakutan terbesar. Nah, ini the biggest fear dari orang dominan adalah dimanfaatkan oleh orang lain dan kehilangan fungsi kontrolnya. Itu karena dia dominan. Ya. Nah, karakteristik umumnya adalah suka mengarahkan, suka tantangan, ekspansif, keinginan untuk menangnya tinggi, bicaranya terus terang, blak-blakan. Dia adalah seorang pengambil resiko, nggak takut salah, perlu wewenang, dan suka mengendalikan situasi, mengendalikan orang lain termasuk juga. Suka bersaing, dia hidup dalam persaingan. Nah, termotivasi menjadi nomor 1, ingin hasil yang serba cepat, cenderung tidak sabar, dan orangnya aktif. Nah, itu orang-orang dominan. Nah, nilai untuk tim, ketika satu tim ini
tim yang ideal yang saya pelajari adalah tim yang punya 4 karakter ini ada di dalamnya. Nggak mungkin satu tim itu punya dominan semua. Iya. Hancur. Semua mau jadi pemimpin, semua mau jadi leader, semua minta didengarkan, semuanya ngarahkan, itu nggak mungkin. Iya. Jadi DISC ini idealnya dalam sebuah tim harus ada supaya mereka menjadi tim yang solid. Nah, nilai si dominan ini untuk tim adalah dia visioner, dia yang set up vision, visi. Dia pengambil keputusan, memulai pekerjaan, biasanya orang dominan yang start duluan. Dia penyemangat, penjunjung nilai, dia menantang status quo, inovatif, fokus pada hasil, pemecah masalah. Dan lingkungan yang ideal jika kamu adalah orang dominan adalah lingkungan yang bebas dari kontrol dan detail. Ya, orang dominan di satu sisi dia pemimpin yang luar biasa. Dia mampu menggerakkan orang lain, tapi dia punya kelemahan. Rata-rata orang dominan nggak detail. Dia fokus oriented, tapi detailnya dia kurang fokus pada detail. Dia goal oriented. Goalnya berarti tujuannya. Tapi dia secara detail dia butuh bantuan. Oleh sebab itu harus ada orang ISC yang dalam timnya untuk menyelesaikan kedetailannya ini. Bekerja dengan tantangan dan kesempatan yang baru. Evaluasi atas dasar hasil, bukan metode. Nah, kalau punya pemimpin atau teman yang bilang gimana hasilnya, dia nggak nanya proses tuh. Rata-rata biasanya sih orang dominan. Orang dominan selalu mau hasil, mau cepat, mau hasil gitu. Prosesnya gimana? Dia mungkin dengar tapi nggak terlalu masuk di dalam pikirannya. Gitu. Lalu inovatif dan berorientasi ke depan. Tempat untuk mengekspresikan ide-ide, dia juga butuh tempat yang luas. Karena orang dominan ini banyak ide-ide tapi mereka nggak pikir lama. Mereka punya ide langsung kerjakan. Mereka punya ide bangun tim kerjakan gitu. Ya, jadi itulah dominansi 3% itu. Dan ketika orang dominan ini cerdas perilaku, ini ciri-cirinya. Dia berani, penentu, penggerak, pantang menyerah, tangguh, optimis, kompetitif, inovatif, inisiatifnya tinggi, dan pemberdaya. Di mana ada orang dominan biasanya seperti lampu tuh, ting, nyala. Dia pemberdaya, dia penyuntik energi buat timnya gitu. Tapi ketika kita belum cerdas perilaku, kita belum mengenal diri kita dan ternyata dominan, terkadang nggak hanya area positif, kita juga punya area negatifnya. Nah, ini biasanya orang dominan yang masih rendah ya kecerdasan perilakunya. Dia terlalu agresif, penuntut, tadi kan penentu ya, ini penuntut, argumentatif, bossy, terus menerus mendominasi, tidak sabaran, pemaksa, selalu konfrontasi. Orang dominan nggak pernah takut konfrontasi. Selalu berani face to face, konfront, dan apa yang dia katakan itu dia akan langsung katakan belak-belakan. One man show, tidak peduli perasaan orang lain. That's why ada karakter-karakter tertentu yang memang musuh sama karakter yang lain gitu. Contoh ya, orang dominan ini ketika ketemu orang cermat di satu sisi, di satu sisi mereka sama-sama goal oriented nih. Tapi orang dominan ngomongnya belak-belakan. Orang cermat ini perasa, melankolis, jadi nggak bisa hilang. Jadi orang cermatnya masih sakit hati, ini si dominan udah lupa. Gitu. Itu salah satu ya. Nah, ini si dari dominan. Jadi sekarang ini kita banyak melihat pemimpin-pemimpin dunia zaman dulu itu banyak sih yang dominan. Kalau saya pribadi ngelihat ya. Tapi kesini-sininya kita lihat presiden kita sekarang ini. Lalu kita lihat beberapa presiden negara lain. Memang nggak semuanya sih, cuman karakter dominan ini sudah bergeser. Jadi nggak semua pemimpin itu harus dominan. Bagi saya dominan yang nggak cerdas perilaku zaman sekarang udah nggak laku. Mereka akan nggak ada yang ngikut karena semakin hari masyarakat semakin cerdas. Dan penelitian berkata orang yang tidak punya karakter dominan itu ada namanya dia punya intim, gabungan dari intim, stabil, dan cermat, itu sangat bisa menjadi pemimpin yang jauh lebih bagus dari orang dominan ketika dia cerdas perilaku. Nah, jadi mungkin dari kita ada yang punya karakter dominan, puji Tuhan, born leader langka 3%, tapi jangan dipakai untuk mempengaruhi ke arah yang tidak baik. Gitu. Itu sih yang dominan. Kita lanjut lagi. Boleh. Kita lanjut intim ya. Yang kedua adalah karakter intim. Intim itu sanguin,
Populasinya berapa tadi ya? Populasinya sekitar 11 ya? 17. Oh 17. Yang 11 itu Ya. cermat. Oh iya. 17. Yang 17 masih ingat juga ya. Yang nggak terlupakan yang terakhir ya, yang banyak Iya. ya. Oke, yang intim ini dia 17% populasinya. Kalau pemimpin negara itu ada sih presiden yang saya ngelihat kelihatannya intim dan memang ketika di search ya Bill Clinton. Ya itu salah satu pemimpin karena dia karismatik. Terus gimana ya, populer sekali ya waktu dia menjabat sebagai presiden. Nah itu salah satu karakter intim. Lalu Mas Raffi Ahmad. Kalau di Alkitab itu Rasul Petrus. Rasul Petrus. Why? Kenapa? Orang intim ini ciri-cirinya biasanya kalau belum cerdas perilaku atau dasarnya dia melakukan dulu baru ngomong. Baru mikir, ngomong dulu baru mikir, bertindak dulu baru mikir gitu. Mereka cenderung responsifnya sangat cepat sekali gitu. Tapi di sisi lain mereka punya karisma yang tidak bisa dijelaskan dari lahir. Jadi sejak kecil pun mereka itu biasanya dikenal oleh teman-temannya, menarik, pandai bergaul, pandai bersosialisasi. Nah itu ciri-ciri orang intim. Jadi dimanapun mereka itu bersinar biasa gitu. Nah mari kita pelajarin lebih lanjut intim itu seperti apa sih. Jadi kalau saudara-saudara melihat mungkin ini seperti saya, nah kita dengar ya. Hal yang membuat termotivasi orang intim adalah pujian. Nah kalau itu yang membuat kita termotivasi, ya mungkin bisa dikategorikan orang intim nih. Pujian, popularitas dan penerimaan orang lain, lingkungan yang ramah, yang bebas dari aturan, memiliki orang lain yang menangani hal detail, itu yang membuat termotivasi. Karena orang intim itu mirip sama orang dominan dalam hal detailnya. Mereka sama-sama nggak detail, biasanya begitu. Tapi ada saya intim tapi saya detail banget. Biasanya kombinasi itu. Biasanya kombinasi dengan intim atau intim cermat atau intim stabil. Biasanya itu. Nah, ada kebutuhan psikologis yang mendasar mereka adalah interaksi. Jadi kalau nggak ada interaksi stressful. Jadi orang intim kalau kerja di belakang meja dengan data-data atau hitungan mereka akan stres sekali. Makanya tes DISC ini juga bisa membantu kita ketika penempatan karyawan. Karena kita tahu kayak gini nggak cocok nih. Orang intim banyak kalau di marketing happy karena interaksi gitu. Kecenderungan di bawah tekanan, over promise. Jadi udah kalau ditekan, iya deh, pasti iya saya janji itu. Biasanya orang intim begitu. Karena ditekan, dia menjanjikan hal-hal yang kadang-kadang dia sendiri nggak yakin dia bisa penuhi. Lalu semakin banyak bicara, jadi talkative banget, kehilangan fokus, tidak realistis, cenderung menghindar dari masalah. Nah ini ketika ditekan kelihatan karakter aslinya muncul. Nah dari situ makanya kita sangat perlu cerdas perilaku, karena kita tahu kelemahan kita di titik ini, lalu kita bisa counter gitu. Nah, ketakutan terbesar orang intim adalah penolakan. Kan hal yang membuat dia termotivasi adalah penerimaan dari orang lain. Sebab ketakutan terbesar adalah ditolak. Gitu. Karakteristik umumnya adalah biasanya ekstrovert, menarik, geraknya cepat dan spontan, ingin terlibat dalam segala hal. Jadi dia itu selalu terlihat di mana-mana. Serba bisa dan ada di mana-mana. Kok bisa sih kamu ngerjain semua ini? Nah, itu orang intim biasanya. Karena dia satu sulit menolak. Dua, dia sangat termotivasi sama hal-hal yang baru. Dia kan pembosan. Tapi terhadap hal yang baru selalu mengatakan iya biasanya. Sangat tertarik gitu. Nah, suka cari perhatian nih, caper. Terbuka dan ekspresif, antusias dan optimis, persuasif dan talkative, emosional. Detik ini dia bisa tersenyum, tertawa, terbahak-bahak, 5 menit kemudian nangis, terseduh-seduh gitu. Lalu emosional dan suka keramaian. Ini ciri-cirinya orang intim. Sekali lagi, ini bukan positif atau negatif. Setiap karakter itu punya positif dan negatifnya. Cuman malam ini kita sama-sama belajar, ketika kita menemukan karakter kita harus bawa ke arah yang positif. Supaya apa? Kita berdampak buat orang lain. Nah, nilai untuk tim di intim adalah dia negosiator. Motivator yang hebat, optimis dan antusias, pemecah masalah yang sangat kreatif. Dia pemain tim, selera humornya baik.
Lingkungan yang ideal untuk orang-orang intim adalah bebas dari aturan, berhubungan dengan manusia, bukan barang, bukan alat, biasanya dengan manusia. Bisa mengekspresikan ide, memiliki pendukung dalam detail, prosedur yang praktis, dia anti ribet, sedikit konflik dan argumentasi. Lingkungan yang banyak konflik dan argumentasi, kecenderungan orang intim adalah menarik diri. Nah, ketika cerdas perilaku dan tidak cerdas, ini ditandai dengan seorang intim yang sudah cerdas perilaku. Dia ramah, hangat dan menyenangkan, antusias, menarik, supel, menginspirasi, pandai meyakinkan, optimis, pemberi semangat, dan fashionable. Wah, ini kelihatannya tuh menarik banget ya. Apa kurangnya coba gitu ya. Tapi sayang sekali yang seperti ini harus kita sadari dulu karakter kita, baru kita bisa bawa ke arah yang positif gitu. Sebab kalau kita belum cerdas perilaku, seorang intim itu biasanya dia pendengar yang buruk, mengikuti kata hatinya, segala perilakunya cenderung mengikuti kata hati. Kadang-kadang kurang pikir panjang, hatinya lagi mellow, lagi pengen gini, dia lakukan aja gitu. Berarti hampir sama dia dengan dominan. Dominan itu emosinya nggak terlalu sering berubah, tapi memang dia ngomongnya belak-belakan. Cuman dia nggak mikirin perasaan orang lain. Tapi kalau si intim, dia mikirin perasaan orang lain, karena dia ingin diterima oleh orang lain, dia ingin menyenangkan orang lain, sehingga dia ingin selalu mengiyakan janji-janji. Padahal dia nggak mampu. Kalau dominan, kalau dia nggak bisa, dia bilang nggak bisa. Dia nggak akan peduli kita mau sakit hati mau enggak gitu. Yang dia nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau orang intim, sekalipun dia nggak bisa, dia kepingin nyenangin kita, dia bilang bisa. Hari-hari dia lupa. Betul. Hari-hari dia nggak ada. Bukan sengaja, saya paham sekali. Sebab dia ini ingin menyenangkan lawan bicaranya. Pokoknya selalu happy dimanapun gitu ya. Iya. So kadang dia pelupa. Ini salah satu ciri-cirinya nih orang intim itu, dia pelupa. Lalu berantakan. Biasanya tuh meja-mejanya berantakan. Mungkin kamarnya, lemarinya, kita cek ya lemari kita berantakan. Biasanya cenderung berantakan. Cenderung unorganized gitu, jadi tidak terorganisir. Itu sebabnya dia sering lupa waktu dan lain-lain lah. Suka terlambat, kesulitan menentukan prioritas hidup, terlalu banyak yang diingini, terlalu cepat berubah, terlena dengan popularitas sehingga kadang-kadang lupa mengupgrade dirinya sendiri. Karena memang nggak bisa dipungkiri orang-orang intim ini biasanya populer. Fansnya banyak, temannya banyak gitu. Jadi dia terlena dengan itu semua. Dia habiskan waktunya untuk bersosialisasi, tapi dia terkadang lupa sama dirinya sendiri dan kualitas untuk meningkatkan upgrade dirinya. Ya itu intim. Kita lanjut lagi ke yang 11%. 11% dulu nih. Yang cermat, cermat ya. Cermat itu salah satunya ini Menteri Ekonomi kita ya. Wah itu biasanya sih memang orang-orang cermat itu dianugerahi Tuhan dengan IQ yang tinggi. Karena punya IQ tinggi, mereka kecermatannya bagus. Mereka daya analisanya juga bagus. Rata-rata begitu. Albert Einstein itu juga cermat. Lalu di Alkitab yang saya pelajari itu ada Musa, ada Yakub, ada Salomo. Nah mereka ini orang-orang yang cermat, hatinya halus, perasaannya halus, tapi juga cerdas. Gitu. Nah si 11% ini hal yang membuat termotivasi orang-orang cermat. Kalau kita cermat tuh biasanya tandanya ya tempatnya rapi, terorganisir. Bener-bener kebalikannya sama orang intim. Nah, that's why orang cermat kalau ketemu orang intim paling stres. Karena orang cermat ini dijanjiin sesuatu dia inget tuh. Sampai hari H dia inget. Tiba-tiba hari H hilang nih temennya. Dia inget banget. Jadi akhirnya dia merasa kok bisa ya ada orang seperti ini gitu. Terus orang intim juga merasa kok bisa sih ada orang seribet dan sedetail ini. Nah, dia juga merasa kok bukan dia gitu loh. Nah itu biasanya memang orang cermatnya paling frustasi sama orang intim. Menurut penelitian begitu. Nah kadang-kadang ada kombinasi diri kita sendiri cermat intim. Nah itu ketika kita pelajari lebih lanjut, kita nggak akan belajar hari ini malam ini ya. Itu biasanya orang itu cenderung dalam level stres yang tinggi. Di satu sisi dia ingin sempurna, di satu sisi waktunya habis untuk bersosialisasi dengan orang lain. Gitu. Nah ini cermat. Hal yang membuat termotivasi
standar kualitas tinggi. Mereka selalu mengerjakan sesuatu hal dengan standar yang tinggi. Jadi high quality punya. Semua pekerjaan mereka biasanya high quality. Dicermat ini ya. Iya, orang cermat. Kualitasnya tinggi. Nggak asal selesai gitu. Oke. Interaksi sosialnya mereka butuh yang terbatas. Mereka sangat tidak nyaman sama teman yang bergonta-ganti dan dalam hubungan yang sangat besar gitu. Mereka skalanya kecil, pertemanan juga skala kecil, bestie aja, itu mereka nyaman. Lalu tugas yang detail dan logis itu mereka suka. Kebalikan banget ya sama orang intim dan dominan yang tadi, mereka tuh nggak suka detail. Mereka butuh orang untuk mensupport mereka, membantu mereka dalam hal detail. Nah, si cermat ini harusnya yang masuk dalam hal yang seperti itu. Karena mereka sangat menyukai hal yang detail dan logis. Logika, masuk akal itu bagi mereka suka. Hal yang bisa dilakukan, yang nggak tinggi-tinggi jauh ke langit gitu, yang di bumi-bumi aja, tapi yang mampu saya lakukan. Nah, mereka lakukan dengan kualitas yang tinggi. Itu kebutuhan psikologisnya adalah hanya ini, berjalan sesuai prosedur. Itu aja. Aturannya gimana? Stepnya apa? Itu kebutuhan psikologis mereka adalah dituntun step by step. Berarti kalau misalnya dalam kegiatan itu berinovasi ataupun ada job desk tiba-tiba muncul lagi, itu akan susah ya berarti. Kurang nyaman mereka. Mereka sangat kurang nyaman karena planningnya tuh berubah lagi. Sedang mereka itu bukan orang yang nggak punya planning. Berarti sudah disusun dari awal untuk menuju goal itu mereka punya planning, mereka punya stepnya. Nah, kalau berubah, mereka kan kebutuhan psikologisnya kembali ke prosedur, aturannya gimana. Nah, mereka kan mempertanyakan, loh, ini aturannya gimana, perjanjian di awal gimana. Nah, itu biasanya orang cermat. Tapi kalau orang intim diubah, it's okay. Mereka suka hal-hal baru, tantangan baru. Orang dominan juga nggak ada masalah. Coba lihat Rasul Paulus ketika ditantang oleh Tuhan, dan dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itu kan hidupnya berubah 180 derajat. Dia nggak berdebat loh sama Tuhan. Dia langsung mengubah semuanya. Beda kan sama Musa. Dia debat dulu, dia nego dulu sama Tuhan. Tapi Tuhan, saya tidak petah lidah. Tapi sampai Tuhan istilah tanda kutip kesel, dia kirim Harun juga kan sebagai pendamping Musa. Nah, kita bisa melihat perbedaan karakter setiap hamba-hamba Tuhan hingga hari ini. Karakter itu nggak berubah. Sekalipun kita jumpa dengan Tuhan, karakter kita diubahkan, tapi DISC-nya ini tetap. Cuman Tuhan akan bawa ke arah yang bersinar, ke arah yang positif, disempurnakan itu. Jadi tidak harus kita mengubah, aku pragmatis, aku kepengen deh jadi orang dominan. Bukan hal yang mustahil, tapi kita perlu waktu. 5 tahun, 10 tahun, asah. Bisa. Ya, bisa. Cuman apa salahnya dengan pragmatis yang memberkati orang lain? Apa salahnya dengan pragmatis yang disempurnakan? Ini luar biasa loh. Tuhan kasih ini 69%. Itu Tuhan bukannya random ya, saya percaya. Bukan dia random. Dia punya maksud dan tujuan. Kita bayangin kalau seluruh dunia ini 50% aja dominan, hancurlah. Hancur. Oke, kita lanjut. Orang cermat itu kecenderungan di bawah tekanan nih. Ketika tekanan datang, stressful, dia punya kecenderungan pesimis. Jadi pemilih banget, so picky, mengeluh luar biasa. Dan jadi terlalu kritis, semuanya dikritisi, semuanya salah. Nah, itu. Jadi ini kecenderungan orang cermat di bawah tekanan. Jadi menurut saya kecenderungan di bawah tekanan ini harus menjadi garis bawah kita ketika kita menemukan sifat-sifat kita yang asli gitu ya, karakter kita. Sebab inilah titik lemah kita. Kalau positifnya mungkin sih mudah aja ya. Kita nggak perlu ganti nih, kita nggak perlu jadi titik perhatian ya. Memang itu naturally kita. Tapi negatifnya itu, kelemahan-kelemahan kita ini yang perlu kita upgrade gitu. Karakteristik umumnya adalah perfeksionis, analisanya tajam dan cermat, bertindak hati-hati, dia pencari kebenaran, seeking truth gitu ya, standarnya tinggi, inventif, sistematis dan terarah, banyak pertimbangan, tidak mudah setuju dengan satu keputusan atau satu pendapat. Diuji dan diuji dan diuji.
Nah, ketakutan terbesar orang cermat adalah dikritik dan dipersalahkan di muka umum. Nih, hati-hati. Kalau kita punya teman yang cermat, jangan kritik dia di depan umum. Jangan persalahkan dia di depan umum. Boleh jumpa empat mata. Iya. Lakukan alasan yang logis. Jelaskan secara logis mengapa begini, mengapa kita berpendapat seperti ini. Sebab bagi mereka itu kritikan itu mereka pikiran benar-benar. Sebab apa? Semua yang mereka kerjakan itu mereka pikiran benar-benar. Iya. Bagi mereka itu mereka sudah plan, sudah dipikirin, sudah dibikin strategi, sudah dianalisa. Kok bisa salah gitu. Tapi bagi orang sanguin, bagi orang intim dikritik it's okay. Orang dia juga mungkin melakukan dulu baru mikir, Iya. dikritik ya dia berubah. Nggak masalah Berubah, terlalu ya. nggak masalah. Tapi bagi orang cermat masalah. Nilai orang cermat untuk sebuah teamwork adalah dia memiliki analisa dan perspektif yang baik. Dia tim yang sangat baik untuk orang dominan dan orang intim sebenarnya. Kalau mereka bisa berdamai ya. Iya. Dia tim yang sangat baik karena mereka yang istilahnya yang orang dominan dan intim ini yang terjang, orang cermat ini yang analisa, penasehatnya. Iya. Sehingga mereka itu nggak mudah terperosok gitu. Pekerja yang terorganisir, penyempurna tata tertib dan pekerjaan, emosinya cenderung stabil, taat prosedur, penasihat yang baik. Lalu lingkungan ideal untuk orang yang cermat adalah di mana pemikir kritis itu dibutuhkan, dia hadir dan dia merasa berguna bagi orang lain. Lalu hubungan yang akrab dalam kelompok kecil. Terus ada jaminan hasilnya sesuai harapan gitu. Jadi mereka ini orang-orang yang perlu safety player, perlu jaminan. Orang cermat, orang stabil ini safety player. Jadi pekerjaan yang dapat diselesaikan yang nggak tinggi-tinggi amat gitu, mereka selesaikan dan nggak hanya sekedar selesai, biasanya hasilnya baik. Oke, maksimal ya. Maksimal. Pekerjaan teknis atau spesialis, nah itu bagian mereka. Prosedur kerja praktis, sedikit konflik dan argumen. Nah, ini kecerdasan perilaku bagi orang cermat. Mereka yang kecerdasan perilakunya masih rendah, mereka cenderung pengkritik, terlalu perfeksionis, sulit merasa puas, penyendiri, nggak mau berteman, mudah tersinggung, pendendam, berpikiran negatif, terlalu perhitungan, sulit mengambil keputusan. Lalu ketika kita punya kecerdasan perilaku yang tinggi sebagai orang cermat nih, dia cermat, rapi, hati-hati, sistematis, dewasa, disiplin, sabar, sopan, berpikir panjang, teratur, dan terorganisir. Ya langkah luar biasanya kalau kita semua punya karakter-karakter yang sudah cerdas perilaku ya. Mir, ya. Itu luar biasa. Oke, mungkin kalau Mer gimana nih? Iya, menarik tentunya karena yang tadi Ibu Jen sudah sampaikan tergambar nih sosok-sosok yang muncul. Bayang ya di pikiran ya. Dan juga ternyata itu bukan dominan hanya kepada masing-masing personal. Setiap orang pun pasti memiliki DISC dengan kadarnya yang masing-masing. Benar yang tadi Miss Jen katakan bahwa bagaimana kita untuk bisa sadar perilaku ini. Karena kecenderungan saat ini, kebetulan juga beberapa minggu ini Mer sudah melihat hal-hal yang juga cukup menggemparkan di kota Samarinda ini. Tabrakan dan lain-lain itu karena mungkin perilaku ini yang tanpa kita sadari berpengaruh dengan kita. Semakin dominannya kita dengan penggunaan gadget dan lain-lain, literasi berkurang dan lain-lain, sehingga kita lebih dominan mungkin ke arah yang dominan tadi daripada I dan S dan C-nya tadi. Nah, bagaimana nih Miss? Ya, memang benar sih. Ketika kita itu tidak mengenali diri kita, kita akan berperilaku random. Oke. Dan random itu tidak kita sadari. Iya. Dan impactnya untuk orang lain akan kita sadari setelah itu semua terjadi. Betul. Syukur-syukur kita sadar. Tapi kalau ketika kita di hidup kita ya zaman sekarang, siapa sih yang nggak punya gadget? Iya. Semua orang punya gadget. Tapi kalau kita tidak kendalikan gadget itu, terkadang kita punya social skill kita menurun drastis, ngedrop. Betul. Gadget itu membuat social skill manusia itu menurun sangat drastis. Iya. Karena kita nggak perlu lagi berinteraksi dengan manusia. Iya. Kita tidak perlu tetap muka, tapi tetap kita bisa chat. Jadi saya melihat memang kecenderungan hari-hari ini bagaimana
yang mendominasi sudah bukan manusia lagi ya. Ya. Tapi yang mendominasi itu alat Mm-mm. gitu. Salah satunya gadget, apalagi setelah ini AI, gadget yang diperlengkapi dengan artificial intelligence. Wah, Ya. itu udah mirip manusia berjalan. Betul. Manusia robot begitu ya, yang bisa berinteraksi dengan kita. Kita bisa set apa yang mau kita dengar dari dia. Mm-mm. Dia hanya diset untuk menyenangkan hati kita, bisa. Karena manusia hari-hari ini kan hanya mau mendengar apa yang menyenangkan hati dan Ya. pikirannya. Mm-mm. Kalau kita tidak kembali ke firman. Nah, jadi memang hari-hari ini kecerdasan perilaku ini kita butuhkan untuk bersosialisasi. Mm-mm. Ketika kita sudah nggak bersosialisasi dengan orang lain, itu warning, bahaya. Ya. Otomatis skill ini sudah kita nggak butuh juga. Mm-mm. Nggak butuh juga untuk berinteraksi dengan orang lain. Cuman kita masih butuh untuk mengenal diri kita. Kalau masih mau upgrade diri ya. Iya. Nah, ini kejadian-kejadian hari-hari ini yang nggak terjadi di sekitar aja, dalam keluarga juga kita ngerasain. Bahkan Betul. kadang diri sendiri ketika kita sudah over gadget, kita juga berasa. Iya. Kadang-kadang lonely. Mm-mm. Kadang-kadang kok jadi kayak ada sesuatu yang berbeda Iya. gitu. Ya, itu sih. Iya, kondisi orang juga jadinya, Mayer juga berpikiran bahwa orang banyak healing tersebut adalah kondisi yang Iya. tadi sudah Mas Jen juga paparkan. Bagaimana sebenarnya kita untuk dapat menyikapi hal ini? Karena Mayer percaya malam hari ini, yang bukan hanya Mayer, yang juga menyaksikan kita di live Facebook, menyaksikan kita yang mendengarkan di radio dan lain-lain, dapat memahami apa yang tadi Ibu sudah sampaikan, bahwa bagaimana kita untuk memulai menyadarkan diri. Tidak ada kata terlambat, tapi bagaimana menyadarkan diri kita untuk DISC ini, kita bisa mengukur kadarnya berapa persen sih sebenarnya di dalam kehidupan kita, atau yang saat ini perilaku kita sedang lakukan ada di D, ada di I, ada di S, ada di C. Gimana nih? Yes, saya mau ini dulu ya, mau sharing pengalaman pribadi Mm-mm. sebenarnya. Tuhan mempertemukan pasangan suami istri itu jarang sekali dengan satu karakter yang sama. Yap. Jadi tetapi tantangannya adalah ketika kita hidup bersama dengan orang yang sama sekali bukan kita gitu. Mm-mm. Jadi waktu awal-awal kenalan memang kecenderungan menurut pendeta Ibu Dike juga Mm-mm. berkata, kecenderungan kita memang tertarik dengan lawan jenis yang sangat berbeda dengan kita. Ya. Tapi tantangannya ketika menikah bagaimana? Nah, saya mau sharing sedikit kesaksian. Mm-mm. Saya dengan suami saya itu DISC kami borong. Ya. Tapi saya borong setengah, dia borong setengah. Nggak ada yang ketemu setelah Iya. dites. Mm-mm. Sama sekali nggak ada yang ketemu. Sehingga saya menemukan awal-awal pernikahan adalah masa-masa yang penuh tantangan. Betul. Saya gregetan, suami saya mungkin juga Mm-mm. gregetan. Jadi saya merasa kok seperti ini, dia juga merasa seperti itu. Nah, dan sedangkan saya itu borong yang ekstrovert, Yo. suami saya borong yang introvert. Bagaimana kalau saya renungkan sekali lagi, kalau bukan kasih Kristus dan pendewasaan dalam firman, dalam Tuhan, itu nggak akan menyatukan kami sebagai tim yang solid sampai sekarang ini. Ya. Tapi ketika itu berhasil, wah, ketika saya belajar, tim yang solid itu harus punya DISC. Betul. Nah, ketika kami punya itu dan kami bisa berdamai, kami bisa satu tim solid, kami di dalam Tuhan, kami saling mengasihi, dan kita bisa up and down setiap karakter, apa yang kita upin, apa yang kita downkan, apa yang kita eliminasi. Mm-mm. Nah, saya merasa sekarang jadi tim yang benar-benar solid gitu. Ya. Apalagi setelah mempelajari DISC lebih lanjut, saya jadi tahu bagaimana cara merespon suami saya, menjawab dia, Oke. cara berpikir dia seperti apa. Saya tahu arahnya. Saya tahu apa yang dia harapkan ketika dia lagi stres, dia Ya. mikir apa, ketika dia butuh waktu itu dia perlu lingkungan yang seperti apa. Saya bisa bantu untuk menciptakan, sebab saya tahu desire dia apa. Kalau saya nggak belajar ini, saya nggak tahu. Saya akan terus-menerus menghakimi. Loh, aku kalau dalam kondisi seperti ini, aku akan melakukan ini, kok kamu Ya. enggak? Gitu. Kita akan cenderung menilai orang lain berdasarkan pemikiran Ya, kita. betul. Gitu. Jadi ini sangat perlu banget, karena di awal-awal itu karena orang ekstrovert kalau ngomong kan belak-belakan, apa adanya, pak. Dia hanya mikir dulu baru ngomong. Dia belum sempat ngomong, saya udah ngomong 10 kata mungkin atau 10 kalimat, dan akhirnya tersakiti pasti tersakiti. Tapi
di sisi lain saya juga nggak bisa bergerak dalam fase yang lambat gitu kan. Kalau orang introvert kan cenderung bikin strategi dulu, mundur dulu, bikin strategi, analisa, baru dia jalan. Kadang-kadang nggak jalan juga karena terlalu banyak pertimbangan. Nah, disitulah memang Tuhan luar biasa. Ketika kita punya kerendahan hati, saling belajar satu dengan yang lainnya, kita terbentuk jadi tim yang kompak. Betul. Sehingga saya bisa support, dia bisa support, dia menyempurnakan karakter saya yang mungkin saya kadang kurang detail, kurang analisa. Itu dianalisa dengan bagus oleh suami saya. Demikian juga masalah mungkin pengambilan keputusan yang seharusnya bisa lebih cepat. Analisa yang begini harusnya bisa dilakukan di cut off, di bypass gitu. Hal-hal yang perlu di bypass. Jadi kami ini jadi tim diskusi yang solid dan akhirnya saya merasa sangat nyaman karena ya ini sudah berapa tahun ya, 15 tahun pernikahan. Itu mungkin bukan terlalu panjang juga bukan terlalu pendek, tapi itu sangat cukup. Ketika kita di dalam Tuhan punya kasih Kristus dan kita berhasil melewati setiap fase kehidupan, kita naik level. Dalam kehidupan suami istri juga begitu. Itu si sharing saya. Iya, menarik tentunya karena seperti tadi Ibu Jen sampaikan bagaimana kita untuk dapat memahami arti DISC ini. Dan terkhususnya memang menjadi contoh bagi kita yang terdekat adalah rumah atau juga berkeluarga. Karena tentunya menarik untuk kita dapat memahami. Dan pastinya tidak terasa juga menjelang di menit-menit terakhir ini kita sebenarnya perlu lagi gambaran lebih luas tentang DISC. Mayor percaya malam hari ini banyak yang sudah mulai mengulik-ngulik mungkin pasangannya bener gak ini ya, D gak atau dan lain-lain. Tapi tentunya hal yang apa sebenarnya yang perlu dilakukan mendasar untuk kita bisa memahami DISC ini, terkhususnya dalam firman Tuhan sendiri. Karena Mayor percaya kita yang seperti tadi Ibu Jen sampaikan bahwa melalui God-Gate ini kita banyak sudah meninggalkan hal-hal yang Tuhan rindukan, keintiman kita dengan Dia, membaca firman, berdoa dan lain-lain, tergantikan semuanya dengan sebuah kotak yang selalu kita genggam. Silakan. Saya sharing dalam Roma 12 ayat 2. Karakter yang diubahkan oleh pembaharuan budi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, apa yang kita pelajari malam hari ini, itu adalah tiang penunjang dalam kehidupan kita. Ibaratnya kita bangun rumah, ada tiang utama, pilar utama, ada pilar penunjang. Kalau pilar utama itu nggak ada pilar itu roboh rumah. Tapi pilar penunjang ini adalah pilar-pilar yang kita butuhkan ketika kita mau menyekat kamar-kamar di dalam bangunan itu. Pilar utama kita apa? Iman, pengharapan dalam Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu pilar utama kita. Tapi pilar penunjang adalah skill, pengetahuan yang seperti ini. Seperti kita tahu, dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengetahuan itu ditegakkan, dengan pengertian barang-barang yang indah diisi. Nah, ini pengertian yang kita buat malam hari ini, yang kita gali malam hari ini, pengetahuan yang kita gali sehingga tegak rumah kita. Barang-barang yang indah diisi, sebab jadi indah kehidupan kita perindah. Nah, hari-hari ini nggak cuman mungkin Mayor yang merasakan bagaimana gadget itu merebut ya. Saya juga punya anak remaja. Kita tahu anak remaja sekarang itu nggak bisa hidup tanpa gadget. Mereka kalau di track kehidupan mereka sejak kecil mereka kenal gadget. Beda sama kita. Kalau seumur saya waktu kecil kami nggak kenal gadget. Kita kenal cuma TV, radio, foto, surat kabar, koran yang di print ya. Jadi mau menyetop kita dengan gadget nggak sesusah mereka. Dimana mereka buka mata itu mereka sudah lihat BlackBerry, mamanya udah foto pakai BB gitu kan. Tapi kehidupan sekarang jadi mereka merasa kalau gadget itu dipisahkan dari kehidupan mereka, setengah nyawa hilang. Seakan-akan seperti itu. Setengah nyawanya hilang karena temannya mereka juga gadget itu. Sosialisasi mereka, tim mereka, grup mereka juga ada di gadget itu. Nah, hari-hari ini kita perlu hikmat, pembaharuan budi. Karena gini,
pribadi ya, saya mau share tentang bagaimana game-game online itu sudah merajalela dengan luar biasa dan dianggap biasa sekali oleh generasi muda saat ini. Dan saya secara pribadi saya melihat betapa game online ini mempengaruhi perilaku. Betul. Kalau mau dipelajari lebih lanjut, coba deh main tuh game online. Pelajari karakter-karakternya, detailin tuh karakter-karakternya, value-value mereka. Itu bunuh, kill, spell, witch. Dan sekarang udah biasa. Dianggap itu sehari-hari. Umpatan-umpatan, belum lagi kalau main dalam komunitas internasional. Dan segala macam emosi. Kalau sesama teman gereja mungkin gak ada umpatan ya, tapi value-nya sebenarnya sudah gak benar ya. Karena kill, spell, witch itu sudah memang gak benar. Dan akhirnya membuat apa ya, mereka gak jadi karakter yang gak tangguh. Coba kalau kalah main langsung keluar aja. Zaman dulu kan selesaikan sampai akhir. Kalau sekarang suka-suka kita, nggak sesuai dengan keinginan, out. Pindah. Nah itu apa ya? Jadinya karakter, mentality dan semuanya itu downgrade. Downgrade. Kemampuan skill mereka, skill sosialisasi mereka juga downgrade sekarang ini. Nggak seperti kita yang mungkin lebih tangguh ya. Dikatakan generasi strawberry. Cantik di luar, rapuh di dalam. Umurnya nggak panjang, maksudnya mereka mudah rapuh gitu. Apa sih metode yang paling tepat? Saya sampai sekarang karena punya anak remaja masih terus-menerus menantang diri saya. Satu, harus sabar, karena kecenderungan kita nggak sabar nih. Apalagi orang dengan karakter extrovert seperti saya, walaupun udah kenal firman dan ini itu, ada batas di mana kita itu nggak mampu gitu. Di situ itu benar-benar perlu hikmat dari Tuhan, perlu sabar daripada Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran itu buah-buah roh, itu diingat-ingat terus, sehingga pada akhirnya kita bisa memenangkan dia. Kapan? Nggak tahu. Tapi ada saatnya juga mereka dalam keadaan yang down, stres. Di situ apa yang kita tabur itu muncul dalam hati mereka. Gitu. Jadi bagi saya sih pembatasan perlu. Orang tua yang punya anak-anak yang usianya masih bisa dibatasi dengan family link, pakai family link. Itu sangat membantu. Kalau saya pribadi sangat membantu. Saya bisa set berapa jam setiap hari, game apa yang allowed, game apa yang not allowed, lalu berapa jam, berapa menit diperbolehkan, saya set semua, dan downtime-nya jam berapa, online-nya jam berapa, itu kita bisa set. Dan walaupun nanti nggak ada family link, istilahnya lepas tuh. Gini, kalau ketika kita sudah membentuk kebiasaan, biasanya itu long lasting. Asal kita nggak lakuin sebulan terus kita lepas, enggak. 2 tahun, 3 tahun, kebiasaan yang repeat akan menjadi budaya. Ketika kita sudah tak terbiasa itu lagi, kita nggak akan mencoba yang terlalu dalam gitu. Sama ketika saya sejak kecil, contoh dengan orang tua saya tidak dibiasakan minum dingin. Sampai SMP saya udah keluar ya, maksudnya ke Jawa gitu. Teman saya pada minum dingin, saya nggak nyaman. Memang saya nggak menikmati. Sampai hari ini minuman dingin tidak saya nikmati, karena kebiasaan yang dibangun oleh orang tua saya sejak kecil. Nah demikian juga ketika kita mau membangun kebiasaan, perlu sabar, perlu konsistensi, perlu komitmen, perlu hikmat, sehingga yang kita bangun ini enggak, yaitu tadi, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. Kita perlu orang, perlu tim. Kalau ibu sama bapak, suami dengan istri, tim siapa lagi kita ajak, supaya kita satu bahasa, satu visi, satu misi, sehingga anak-anak ini juga bisa dibentuk dalam sebuah konsistensi yang pada akhirnya mereka akan berterima kasih tuh sama orang tuanya. Saya cuma bisa bilang sama anak saya begini, "Mah, kenapa nggak boleh begini? Kenapa nggak boleh begitu? Teman saya boleh begini, teman saya boleh begitu. Mama kok nggak boleh ini? Mama terlalu begini." Saya cuma bisa jawab satu hal, selain saya bilang kamu tidak sesuai dengan firman, tapi satu hal yang saya minta dia ingat, you will thank me in the future. Saya bilang kamu akan berterima kasih sama mama di masa depan. Mungkin hari ini kamu nggak bisa berpikir why, kamu nggak masuk dalam akalmu atau logikamu, tapi mama yakin kemudian hari kamu pasti terima kasih sama mama. Saya cuma bisa bilang itu. Iya, menarik tentunya ya. Dan pastinya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Mercy menarik untuk bisa menggali lebih banyak lagi, karena banyak hal yang dapat kita pelajari malam hari ini.
Dan mudah-mudahan kami percaya dapat berbuah juga di hati Anda dan juga di keluarga Anda. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita, ada pesan terakhir yang sebelum Miss Jen menutup dalam doa? Iya, sebenarnya satu tadi karakter terakhir yang 69% belum kita Iya, jelaskan, belum. tapi itu ada penjelasannya. Mengapa Tuhan taruh 69%? Ini karakter yang terakhir, yaitu stabil. Oke. Dan kita tahu Bapak Presiden kita salah satunya, orang yang stabil, yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Mereka adalah pembawa damai di dunia ini. Jadi karakter stabil ini, mereka sih pembawa damai. Jadi kalau kita punya karakter pragmatis, rata-rata dulu saya waktu tahu, pragmatis, saya nggak mau nih jadi orang pragmatis, gitu waktu saya tahu. Tapi ternyata ini karakter yang paling banyak, 69%, dan Tuhan punya maksud. Dan bukan berarti seorang pragmatis tidak bisa jadi pemimpin. Lihat Bapak Presiden kita. Jadi jangan batasi diri kita. Jangan kotak-kotakin kita dengan karakter-karakter tertentu, nggak bagus, yang ini bagus, itu bagus. Setiap karakter punya kekuatan masing-masing. Tugas kita cuma menemukan karakter kita, membuatnya menjadi bercahaya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu aja. Oke, dan tentunya menarik untuk kita bisa mendengarkan malam hari ini. Kiranya apa yang dapat kita sampaikan malam hari ini benar-benar berkenan dan dapat kita pahami dengan baik. Dan pastinya sebelum menutup perjumpaan kita malam hari ini, kembali Mer mengundang Ibu Jen untuk dapat menutup kita di dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur punya waktu belajar bersama Tuhan. Kami tahu setiap pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika malam hari ini kami belajar tentang pengetahuan itu bukan suatu kebetulan. Tuhan sayang kami, Tuhan ingin kami upgrade diri kami. Semakin hari serupa dengan Tuhan, semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Dengan karakter kami yang ada, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang cemerlang ya Tuhan. Cemerlang di mata manusia, cemerlang di mata Tuhan. Yang kami kejar adalah pujian daripada Tuhan. Dan pujian dari manusia hanyalah bonus bagi kami selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, berkati Meyer Tuhan, yang sudah menjadi perantara malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, keluarganya. Kau berkati dengan luar biasa dan heran. Terima kasih Bapa untuk kami semua Tuhan. Kami percaya di malam hari ini adalah titik di mana kami mulai mengenal pribadi kami lebih dalam lagi. Dan hari-hari ke depan Tuhan, kami mau untuk dapat menjadi alat Tuhan, lidah seorang murid kami mau praktekkan dalam menghadapi setiap karakter yang ada di depan mata kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi cerdas secara perilaku dan perkataan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih Bu Jen untuk waktunya malam hari ini. Ya, dan listener dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap terus monitor dalam program ini. Terima kasih juga untuk sponsor yang mendukung terselenggaranya program ini. Ada Hotel Royal Park Samarinda dan juga Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Akhir kata, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.